Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Ekasari dengan NIM E 2019-2289. Saya di sini akan menjelaskan materi saya mengenai zaman skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah, atau dari kata skuler yang mempunyai arti kurang lebih sama, yaitu ajaran atau sekolahan. Periode ini ditandai dengan diajarkannya filsafat pada sekolah-sekolah biara dan universitas dengan menggunakan kurikulum yang tetap yang berisi tentang hubungan dengan Tuhan, antropologi, dan politik. Dan yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai zaman skolastik awal. Zaman ini ditandai dengan terjadinya migrasi penduduk, yaitu perpindahan bangsa Hun dari Asia ke Eropa, sehingga bangsa Jerman berpindah melintasi perbatasan Kekaisaran Romawi yang secara politik mengalami kemerosotan. Namun ada beberapa tokoh dan situasi penting yang harus diperhatikan dalam memahami filsafat masa ini. Yang pertama ialah ahli pikir Boethius pada tahun 480 sampai 524 Masehi. Jasanya adalah menerjemahkan logika Aristoteles ke dalam bahasa Latin dan menulis beberapa tar logika Aristoteles. Dan yang kedua adalah Kaisar Karel Agung yang memerintahkan pada abad ke-9 dan berhasil mencapai stabilitas politik yang besar. Next. Dan selanjutnya ketiga, terdapat beberapa nama penting lain seperti Johannes Scotus Iorgena, Anselmus, dan Abelardus. Yang pertama, Iorgena. Dari tahun 810 sampai dengan 877 ia berjasa dalam menerjemahkan karya Pseudo Dionysius ke dalam bahasa Latin sehingga menjadi referensi bagi dunia pemikiran abad-abad selanjutnya. Yang kedua ialah Anselmus dari tahun 1033 sampai dengan 1109. Ia meluruskan perkataan Agustinus dengan mengatakan, "Saya percaya supaya saya mengerti." Ia terkenal terutama karena argumentasinya bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan yang ketiga, Abelardus dari tahun 1079 sampai dengan 1142, berjasa dalam bidang logika dan etika. Ia telah memberikan dalam kalangan skolastik ialah masalah universalia. Universalia menyangkut konsep-konsep umum yang menentukan kodrat dan kedudukan konsep-konsep tersebut. Dan yang terakhir adalah cara mengajarnya, terdiri dari dua jenis, yaitu cara kuliah lection yang diberikan seorang mahaguru dan cara diskusi yang dipimpin seorang mahaguru. Suatu topik dibahas secara sistematis dengan menampung semua argumen pro dan kontra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.